Gerakan seni bela diri di TV. Gadis ini hanya perlu menonton beberapa kali untuk mempelajari gerakan itu. Nama gadis ini adalah Zen. Sejak kecil, dia menderita autisme. Melihat seseorang berlatih seni bela diri di luar, gadis itu sangat bersemangat dan mulai meniru mereka. Tapi gerakan-gerakan yang sederhana ini tidak bisa memuaskan Zen juga. Zen mulai belajar seni bela diri di TV. Tidak lama setelah itu, anak laki-laki Moon tetangga bukan tandingan Zen. Zen tidak makan buah-buahan di rumah, yang langsung membawanya untuk berlatih. Setelah bertahun-tahun Zen berlatih keras, dia bisa menangkap bola yang dilempar siapapun padanya. Zen ingin menghasilkan lebih banyak uang. Zen dan Moon tampil di jalan. Berdasarkan tangan yang sempurna ini, Zen menghasilkan banyak uang. Tapi hari ini, Zen menangkap pisau. Siapa yang melakukan ini? Ternyata preman itu datang untuk membuat masalah. Moon menarik Zen keluar dari tempat ini, tetapi dihentikan oleh para preman. Preman-preman ini bukan tandingan Zen. Segera setelah itu, para preman dikalahkan di tangan Zen. Tetapi siapa yang mengira bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang tak terkalahkan? Setiap kali dia melihat seekor lalat, dia akan berteriak ketakutan. Ibu Zen mengetahui bahwa dia menderita kanker, menjalani masa perawatan medis, dan dia menghabiskan semua tabungannya. Uang yang diperoleh Zen dengan tampil di jalan tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit ibu Zen. Sampai suatu hari, Moon secara tidak sengaja menemukan buku catatan itu, menulis tentang upah yang harus dibayar orang kepada ibu Zen. Jadi orang-orang ini melihat ibu Zen hanya sebagai seorang wanita yang lemah, sehingga mereka sering tidak membayar gajinya. Karena ingin punya uang untuk mengobati ibu Zen, Moon mulai mengambil Zen untuk menagih hutang. Ketika mereka datang ke rumah orang pertama, keduanya bertemu bajingan. Bos melihat bahwa mereka semua adalah anak-anak, jadi dia tidak mau membayar, dan langsung mengusir mereka. Di malam yang gelap, Zen tidak bisa tidur. Atas dasar apa orang-orang itu tidak membayar ibu Zen? Zen kembali datang untuk meminta uang dari bos. Tapi dia tidak peduli dengan Zen, dan memukulnya ke tanah. Pada saat ini, pikiran Zen terus-menerus muncul gerakan seni bela diri di TV. Zen memikirkan wajah pucat ibunya lagi. Dia adalah keajaiban seni bela diri, hanya satu orang dalam 1000. Seni bela diri bergerak di TV. Gadis kecil hanya dengan melihatnya bisa mempelajarinya. Namun pada pertarungan pertama, gadis kecil itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, Zen sangat marah. Semangat bela diri di tubuhnya telah terbangun. Gadis itu berdiri dengan cepat. Di belakangnya, seorang preman menariknya kembali. Zen mengingat gerakan seni bela diri di TV. Gadis itu melemparkan tendangan yang membuatnya jatuh. Saat ini, Zen seperti dirasuki oleh Bruce Lee. Hanya satu tendangan dari Zen yang membuat preman itu pingsan. Penjahat lain juga bergegas masuk. Pada akhirnya, mereka semua dikalahkan oleh Zen satu persatu. Hanya perlu beberapa detik, semua preman jatuh ke tanah. Bos bermaksud untuk menyelinap menyerang Zen dari belakang, juga ditendang oleh Zen. Terakhir, Zen juga mengambil kembali gaji ibunya. Ini membuatnya mengerti bahwa jika orang tidak membayar, maka dia akan memukuli mereka. Pukul sampai mereka membayar. Kemudian mereka berdua pergi ke perusahaan kedua. Pemilik sangat murah hati dan mengambil uang. Jadi mereka pikir dia akan membayar. Tetapi pemilik melemparkan uang kepada bawahannya. Moon segera berlari untuk mendapatkan uang. Tapi tidak bisa mendapatkannya. Zen tidak tahan lagi. Karena dia tahu bahwa pukulan yang cukup keras dapat mengembalikan uangnya. Zen menggunakan tangannya untuk mencuri sekantong uang, dan segera kembali untuk melawan mereka. Yang lain bersiap untuk mengajarkan Zen pelajaran. Lalu Moon menarik Zen berlari ke gudang barang-barang. Mereka juga mengejar. Ketika mereka baru saja melihat Zen, mereka mengira Zen adalah gadis yang lemah. Tapi mereka tidak menyangka betapa kuatnya Zen. Tidak hanya dia gesit, tendangannya juga sangat menentukan. Pemilik mengambil papan kayu dan melemparkannya ke Zen. Zen segera berjongkok untuk menghindari serangan. Kemudian gunakan kakinya untuk menjepit leher. Mengontrol bos.
dan melompat. Melemparkan tendangan yang menyebabkan bos jatuh ke tanah seketika. Pemilik berdiri lagi. Zen melompat dan menendangnya pergi. Tendangan di tengah wajah. Berkat seni bela diri yang agung, Zen berhasil mendapatkan uang kedua. Setelah Zen mengumpulkan cukup uang untuk mengobati ibunya, kesehatan ibu Zen juga semakin membaik. Wajah Zen juga tersenyum. Seperti itu. Pada siang hari, Zen merawat ibunya. Di malam hari, bertarung. Sampai suatu hari, ibu melihat luka di tubuh Zen. Sekarang dia mengerti segalanya. Dan dengan sedih memeluk putrinya yang menangis. Sang ibu menyuruh kedua anaknya untuk tidak meminta uang lagi. Ibu lebih baik mati sakit daripada membahayakan kedua anaknya. Karena tidak ingin ibu Zen sedih, Moon bilang dia tidak akan mengambil Zen untuk meminta uang lagi. Tapi Moon berbalik untuk pergi sendiri. Kali ini, Moon ditangkap oleh para gangster. Ternyata ibu Zen adalah bawahan mereka sebelumnya. Karena sang ibu terlalu mencintai ayah Zen, dia mengkhianati para gangster. Ayah terlalu tidak berdaya. Jadi dia kembali ke Jepang, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Para gangster telah mencari keberadaannya selama bertahun-tahun. Kali ini sang ibu ingin menyelamatkan Moon. Dia harus menghadapi mereka untuk mengakhiri semuanya. Ayah Zen setelah menerima berita, dan dia ingin memastikan keselamatan istrinya. Dia memutuskan untuk kembali lagi ke sini. Ibu membawa putrinya untuk bernegosiasi dengan para gangster. Pada saat ini, Moon dipukuli secara brutal. Zen mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia bergerak dengan fleksibel. Tidak lama setelah itu, para preman dirobohkan oleh Zen. Tapi sekarang sang ibu ditangkap oleh pemimpin gangster. Dan muncul seorang pria yang sedang mengalami kejang-kejang. Dia hanya bisa berjalan 3 langkah. Kemudian kejang beberapa saat. Tapi jangan memandang rendah dia. Setiap kali dia bergerak, sangat sulit untuk diprediksi. Seperti setan. Seni bela dirinya benar-benar istimewa. Zen bersiap untuk menyerang. Tapi hanya satu tendangan dari pria itu menyebabkan Zen ditendang ke tanah. Pria ini dengan seni bela diri yang gila. Zen belum pernah melihatnya. Dan tidak tahu bagaimana cara mengalahkannya. Setiap kali Zen menyerang, dia dirobohkan olehnya. Jika tidak ada cara untuk mengatasi pukulannya, Zen menemukan cara untuk menjadi lebih gila darinya. Gadis itu memperhatikan setiap gerakan pria itu dan mulai mengikuti. Pria itu melakukan tendangan. Zen berhasil menghindari tendangan itu. Kemudian Zen memanfaatkan ini, mulai melakukan serangan balik. Karena Zen ingin mengalahkannya. Jadi Zen lebih gila dari dia. Gerakan serupa menyebabkan mereka berdua mendapatkan kerusakan yang sama. Tapi seni bela diri Zen adalah kombinasi dari banyak aliran yang berbeda. Tendangan fatal mengenai wajahnya. Pria itu jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Zen juga kelelahan saat ini dan terbaring tak bergerak di lantai. Number 1, dogs have a sense of time. Bawahannya mulai menyerangnya. Dia tidak menggunakan seni bela diri yang langsung menggunakan senjata. Saat tidak ada peluru lagi, sang ayah mengambil pedang sepanjang 4 meter. Mulai menyerang mereka dengan panik. Berhasil menebas semua preman. Pada saat ini istrinya berlari ke arahnya. Dia membantu istrinya berdiri, melindunginya dari belakang. Pada saat ini, pemimpin gangster menyelinap menyerangnya dari belakang. Ibu Zen bergegas, mengambil pedang untuk ayah Zen. Mereka telah berpisah selama 20 tahun. Tak disangka mereka baru bertemu. Sudah terpisah lagi. Ini membuat ayah Zen sangat marah. Menebas pemimpin itu. Orang-orang yang dia lihat, semuanya akan dibunuh. Sekarang ayah hanya punya satu pikiran. Itu adalah membunuh mereka semua untuk membalas dendam. Sampai ayah Zen kelelahan dan jatuh ke tanah. Zen melihat ibunya meninggal secara tragis. Dan ayahnya terluka parah. Pada saat ini, api kemarahan di dalam Zen berkobar. Zen segera mengambil nunchaku. Meski itu tidak setajam pedang, tapi kekuatan serangannya sangat kuat. Zen sepertinya melampiaskan amarahnya. Pada saat ini, Zen menggunakan kekuatannya yang tak terbatas. Mengalahkan gangster. Pemimpin geng sedang berlari. Tapi Zen bertekad untuk tidak memaafkannya. Tendangan dari Zen mengirimnya terbang ke tanah. Bawahan lain bergegas untuk menghentikan Zen. Zen menendangnya dengan kakinya.
Saat ini Zen seperti dewa perang tanpa saingan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Melihat pemimpin melarikan diri, Zen bergegas untuk meninju wajahnya secara langsung. Pukulan balas dendam dicurahkan tanpa henti pada pemimpin ini. Setelah balas dendam berhasil, gadis kecil itu berlutut di depan ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Ketika ayah Zen datang, dia memegang Zen di tangannya. Sejak saat itu, ayah dan anak mereka meninggalkan dunia Gypsy dan menjalani kehidupan yang damai bersama.